bersama Kak Meje. Hari ini Kak Meje lagi ada di Little Zoo. Nah, Little Zoo ini dipenuhi dengan ada burung, ada ayam dengan berbagai jenis bentuknya yang unik-unik. Ada juga burung merak yang kecantikannya terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Ada kancil, ada rusa, ada anjing, dan lain-lainnya. Banyak banget adik-adik yang ada di Little Zoo ini. Nah, semuanya ini merupakan ciptaan Tuhan yang istimewa. Sama seperti kita, sama seperti Kakak Meje dan adik-adik, kita semua istimewa diciptakan oleh Tuhan, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi sebelumnya adik-adik, Kak Meje mau tanya, apakah hewan-hewan ini bisa berdoa kepada Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab? Sekali lagi ya, Kak Meje tanya ya, apakah hewan-hewan ini bisa berdoa kepada Tuhan? Ya, jawabannya tidak adik-adik. Hewan-hewan ini nggak bisa berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini yang punya hak istimewa untuk berdoa hanyalah manusia. Kenapa Kak Meje bilang berdoa itu adalah hak istimewa? Karena lewat doa kita bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung. Adik-adik, dan di antara semua ciptaan Tuhan, cuman manusialah yang punya kesempatan, yang punya akses untuk ngobrol sama Tuhan lewat doa. Penasaran kan tentang betapa istimewanya berdoa kepada Tuhan? Yuk kita simak ibadah online TKTF hari ini. Jangan lewatin ya adik-adik. Tapi sebelum itu, Kak Meje mau kasih sedikit pengumuman. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer lewat GoPay ataupun secara cash diberikan pada coachnya masing-masing. Oke adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Kita semua bangkit berdiri dan muliakan nama Tuhan. Come on. Selamat pagi adik-adik. Halo Kak Sarnita. Halo Kakak Novi. Masih semangat? Masih dong. Adik-adik di rumah masih semangat dong? Pasti. Iya, kita harus tetap semangat ya Kak ya. Iya, Meskipun harus kita semangat. masih ibadah online saat ini, tapi kita harus tetap semangat memuji Iya, Tuhan. betul. Tapi sebelum kita Kenapa? memulai memuji Tuhan, kita doa dulu yuk. Oke, Ya Kak ya? kita Yuk. berdoa dulu. Semua lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau meninggikan Engkau, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Yuk. Kita mau berjoget menari buat Tuhan ya. Betul, yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yeay. Benar ya Kakak Novi? Hmm? Kasih Yesus itu begitu mengalahkan segala-galanya. Iya dong, kasih Yesus mengalahkan segalanya karena Iya. Tuhan tuh bener-bener sayang sama kita. Betul. Kakak percaya nggak kalau Tuhan Yesus mengasihi kakak? Percaya dong. Iya, adik-adik Eh, juga di rumah pasti Betul, dikasih pasti Tuhan percaya. Yesus. Iya. Tapi Kenapa? kalau buktinya Kak Safnita mengasihi Tuhan apa?
Apa ya? Coba kita tanya adik-adik di rumah. Ayo, ada yang tahu? Kalau adik-adik buktinya sayang sama Tuhan Yesus apa? Ayo. Apa? Iya betul. Yuk kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Nah, berarti Apa? kita tuh mesti doa tiap hari. Betul. Baca kitab suci tiap hari. Betul, Kakak Adik-adik di Novi. rumah gitu ya? Kakak Iya. kalau doa mau bobo aja ya? Enggak dong. Terus mau kapan? makan berdoa. Makan doa, Mau pergi kerja doa. pergi kerja doa. Mau sekolah, adik-adik di rumah juga berdoa loh. Tapi kan sekolahnya online. Nggak udah, nggak apa-apa, usah doa. online juga harus tetap berdoa kakak. Oh iya, biar kita disertai Tuhan selalu Iya, ya. betul. Betul. Nah, Kak, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. iya, boleh. Adik-adik, siapin hati kita, siapin pikiran kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya berdiri ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan begitu dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami hikmat, kepintaran supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya kami layak untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Duh, udah siang, mana nih anak-anak katanya janjian di sini. Kok belum nyampe juga ya? Malik, aduh Tuhan, gimana dong? Tas aku, dompet aku, semuanya di situ. Aduh Tuhan, please Tuhan Yesus bantuin aku. Tuhan, Angel baru aja tadi tasnya dicolong Tuhan. Please Tuhan bantuin Angel. Di dalam tas Angel tuh ada banyak uang buat bayar uang sekolah, buat ongkos Angel pulang ke rumah. Sekarang tasnya diambil orang Tuhan. Tuhan bantu Angel. Makasih Tuhan, amin. Duh, gimana ya? Permisi. Oh iya Kak. Mbak, tadi yang dirampas ya tasnya ya? Iya, tadi aku dirampas. Tadi orangnya nabrak saya Mbak, tasnya berhasil saya ambil. Nih, Mbak, itu tadi ada kopi diskon kita kesana yuk. Ada yang minta tolong Itu ada yang Kamu yang tadi ngambil tas orang itu bukan? Balikin atau saya laporkan kepada polisi. Iya, enggak apa-apa. Balikan. Maaf. Pergi kamu sekarang. Maaf. Dijaga ya Mbak ya, hati-hati ya. Makasih ya Kak. Kami pamit ya Mbak. Terima kasih. Makasih ya Kak, makasih ya Mari. Kak. Terus aku udah kembali lagi. Ya, makasih Tuhan. Tuhan dengar suara aku, Tuhan udah dengar doa-doa aku. Makasih Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Lia di sini. Gimana kabar kalian?
Tante harap pasti baik kalian semua di rumah ya. Dan kalian sehat semua seperti Tante juga di sini, puji Tuhan. Keadaan Tante juga sehat semua. Oh ya, tadi kalian sudah nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, seneng ya? Nah, tetap kalian harus lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kalian memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam pujian penyembahan kalian. Oke, sekarang tiba waktunya kalian mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, hari ini Tante mau bawain cerita tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Nah, dia seorang wanita. Tapi sebelum Tante lanjutin cerita, Tante mau nanya dulu nih sama kalian. Selama kalian gak pernah ke gereja atau kita gak pernah tatap muka, kalian masih suka berdoa gak sama Tuhan? Doa ya, berdoa itu harus loh. Kenapa sih Tante bilang harus berdoa? Karena berdoa itu kata orang bilang adanya nafas orang Kristen lah gitu kan. Berdoa itu istilahnya kehidupan kita lah gitu. Jadi Tante bilang harus, kalian tuh harus berdoa. Tetap harus berdoa. Seperti firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini juga kita berkata tentang doa ya. Apa sih Tante? Nah, nanti Tante mau cerita untuk kalian tentang seorang wanita yang tadi Tante bilang di awal, yaitu namanya Hana ya. Nah, judul firman Tuhan hari ini juga adalah doa yang dijawab ya. Terambil dari bahannya di 1 Samuel 1 dan 2 ayat 10 ya, tentang Hana. Nah, Hana ini dia seorang wanita yang memiliki seorang suami namanya Elkana. Elkana ini dia orang Israel adik-adik ya, tapi sukunya dari suku Efraim ya. Elkana ini selain punya istri Hana, dia juga punya seorang istri lagi namanya Penina ya. Nah, karena Hana tidak bisa memiliki anak ya, karena kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, dan Penina ini istri yang kedua, dia memiliki anak dari Elkana ya. Tapi Penina ini karena tahu Hana itu tidak bisa memiliki anak dan kandungannya sudah ditutup sama Tuhan, dia sering menyakiti hati Hana. Setiap hari, setiap tahun dia menyakiti hati Hana. Dia selalu mengejek karena Hana tidak bisa memberikan keturunan sama Elkana, sedangkan dia bisa punya anak ya. Nah, kalian sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan, kalian tidak boleh ya seperti itu. Kalau misalkan melihat seseorang atau teman kita punya kelemahan atau dia orangnya gendut atau hitam atau keriting, kalian ngeledek, ih kamu gendut, ih kamu hitam, ih kamu jelek gitu kan. Gak boleh ya. Kalian mengerti firman Tuhan, kalian kenal Tuhan Yesus, kalian gak boleh ya, gak boleh meledek-ledek teman kita ya. Seperti yang dilakukan Penina terhadap Hana. Dia selalu menyakiti hati Hana karena dia tahu Hana tidak bisa memberikan keturunan karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Nah, adik-adik, sampai Hana itu sedih sekali, sampai dia nggak mau makan adik-adik. Nah, bayangin kalau teman kalian diledek kamu sampai nggak mau makan, sampai sakit. Nah, gimana masuk rumah sakit ya? Atau sebaliknya mungkin kalian diledek teman kamu gitu kan ya, ih kamu jelek. Nah, kamu jangan seperti Hana sampai nggak bisa makan gitu, kasihan orang tua kalian kan gitu. Aduh, kenapa nih anak mama kok nggak mau makan misalkan gitu ya. Nah, balik lagi ke cerita Hana tadi ya. Nah, Hana ini bersedih sekali karena dia selalu disakitin sama Penina. Kenapa sih Penina selalu menyakiti? Sengaja dia, supaya apa? Supaya Hana itu bersedih gitu kan ya. Nah, nggak boleh ya bikin hati orang bersedih. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Hana? Akhirnya Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan pedih hati, dengan sedih banget gitu ya, datang ke hadapan Tuhan bahwa dia mau memiliki seorang anak supaya Tuhan membuka kandungannya gitu kan ya. Dia datang kepada Tuhan. Nah, pada saat Hana berdoa, pada saat itu Imam Eli melihat Hana sedang berdoa. Dan akhirnya Imam Eli menghampiri Hana dan Imam Eli berkata kepada Hana bahwa Tuhan sudah menjawab doanya ya. Imam Eli menyuruh Hana pulang karena yakin bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Akhirnya apa? Hana dengan sukacita dia pulang ke rumah dan dia mau makan ya. Nah, setelah setahun kemudian adik-adik, Tuhan dengar nggak doanya Hana? Tuhan mendengar loh. Tuhan ingat doanya Hana dan setelah setahun kemudian Hana hamil, mengandung ya. Akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana dan Hana
melahirkan seorang anak bernama Samuel, ya. Yang Samuel yang artinya bahwa Tuhan telah mendengar. Nah, adik-adik, kita percaya ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Walaupun Tuhan sudah menutup kandungannya Hana, ketika Hana meminta kepada Tuhan, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan ingat, ya. Walaupun mungkin dengan proses tidak langsung dijawab, Hana butuh 1 tahun untuk mendengar jawaban dari Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya. Tapi akhirnya apa? Hana bersukacita, dia diberikan keturunan Samuel, dan ketika dia bilang sama Tuhan bahwa dia berjanji ketika Tuhan memberikan dia seorang anak, dia akan memberikan lagi kepada Tuhan. Dia akan ada di rumah Tuhan, ya. Setelah Samuel lahir, Tuhan juga memberikan anak yang lain kepada Hana. Nah, percaya ya adik-adik, ketika kalian juga punya masalah, ketika kalian punya pergumulan, datang sama Tuhan, berdoa, curahkan isi hati kalian sama Tuhan. Percaya, Tuhan pasti dengar doa kalian. Tuhan pasti jawab dan berikan pertolongan sama Tuhan, ya. Seperti tadi Tante bilang di atas, kalian tetap harus berdoa, ya. Kenapa sih kalian harus berdoa? Yang pertama, supaya kalian itu tidak khawatir dan selalu mengucap syukur sama Tuhan, ya. Walaupun keadaan kita seperti apa, terkadang kita khawatir, tapi di dalam kekhawatiran kita tetap kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Bawa di dalam doa kita, ya. Nah, yang kedua supaya apa? Supaya kita punya iman percaya sama Yesus. Kadang-kadang kan kita goyah, apakah benar Yesus itu Tuhan? Nah, itu kita butuh berdoa setiap hari sama Tuhan supaya iman kita bertumbuh dan iman percaya kita sama Tuhan Yesus itu tetap, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita punya hubungan erat sama Tuhan. Itu yang lebih penting. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Tante kalau berdoa kapan aja sih? Bangun pagi, kita harus ketemu Tuhan dulu. Apalagi makan. Makan kan sehari kalian 3 kali, ya. Tetap harus mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Dan kita tetap terhubung sama Tuhan. Dan ketika kita mau tidur, kita juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, ya. Intinya itu. Jadi doa itu bukan cuma kita tempat untuk meminta aja, ya. Tapi Tuhan mau kita ada kerinduan terus datang kepada Tuhan. Ada hubungan yang erat sama Tuhan. Makanya kasih yang besar itulah, kerinduan kita yang besar itulah, makanya Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Dia mau mati disalibkan untuk tebus dosa kita, ya. Jadi Tante yakin dan percaya ketika kita terus berdoa sama Tuhan, kita ada hubungan baik dengan Tuhan, hidup kita juga Tuhan akan berkati terus, ya. Jadi intinya hari ini Tante bercerita tentang Hana, bahwa setiap doa kita pasti dijawab Tuhan dan cuma Tuhan yang bisa memberikan pertolongan buat kita. Oke adik-adik, kita sekarang masuk di dalam doa ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami Tuhan dan anak-anak untuk tetap berdoa Tuhan Yesus, untuk kami terus terhubung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau jadi Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Dan itulah Tuhan keinginan kami, kerinduan kami untuk selalu ada bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan, apapun keadaan mereka, biar Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Cukup sekian cerita dari Tante. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kami aja lagi kasih makan rusa nih. Gimana? Udah ngerti kan sekarang tentang pentingnya berdoa, tentang istimewanya berdoa kepada Tuhan? Oke adik-adik, mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk membiasakan diri, untuk melatih diri kita untuk setia berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggu setiap perkataan yang keluar dari setiap mulut kita. Oke adik-adik, sayang banget waktunya udah habis, kita harus berpisah sampai di sini. Tapi jangan sedih adik-adik, karena kita akan bertemu lagi di ibadah online TKTF di YouTube TKTF Live pukul 9.30 minggu depan. Stay tune ya adik-adik. Dah.